Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita, terutama nikmat iman tentunya, dan juga nikmat fisik yang dengan alhamdulillah dengan izin Allah di siang hari ini kembali dalam taklim online karena satu kondisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuju kita semua dengan virus corona, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan virus ini atau musibah ini kita selalu sehingga kita bisa ketemu pengajian tidak online akan tetapi secara langsung, dan kita terus tidak pernah berhenti memohon kepada Allah perlindungan dari musibah. Serial kajian tazkiyatun nafas kita pada kesempatan ini adalah berjudul Saatnya Kita Berinabah kepada Allah Ta'ala. Landasan syar'i dari tema ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah 39 surah Az-Zumar ayat yang ke-53 sampai 54. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tamutunna. Mari kita perhatikan, kita renungkan. Allah awali dengan ayat ini. Katakanlah Muhammad. Para ulama tafsir mengatakan kalau Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah itu dengan ungkapan kul itu memberikan isyarat bahwa objek yang diperintahkan itu hal yang sangat penting. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umat, yaitu perintah Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hamba-hambaku yang telah melampaui atas diri sendiri. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang melakukan pelanggaran keagamaan berupa dosa, berupa maksiat, berupa kemungkaran, tapi Allah masih panggil kepada kita. Itu hebat. Yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita memanggil seseorang yang berbuat zalim kepada kita, yang berbuat aniaya kepada kita dengan ungkapan yang penuh dengan kasih? Berat. Tapi mari kita lihat Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, memanggil hambanya dengan dia. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dalam pada ayat la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya. Kata la taqnatu ada kata yang bersinggungan dengannya, yaitu la. Dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan makna yang sama, jangan kalian berputus asa. Tapi ada perbedaan antara kata la taqnatu dan kata la taqnatu.
La tayasu itu konteksnya orang berputus asa, tapi masih ada secerca harapan ia untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Tapi berbeda dengan la taqnatu, itu orang yang benar-benar ia berputus asa dari rahmat Allah karena apa? Perilaku, tidak laku, perkataan yang jauh dari apa yang ditetapkan oleh Allah, kemaksiatan yang begitu luar biasa, akumulatif, sehingga seakan Allah tidak memaafkan, Allah akan menjauhkan dari rahmat. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama seseorang mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas At-Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dr. Wahda Al-Suhaili dalam tafsir An-Nilmi mengatakan yang dimaksud dengan nasuha ay shadiqah, yaitu taubat ini. Taubat itu, kalau taubat itu berdimensi vertikal, salatnya ada 3, yaitu an-nadam wa najd wa adam al-iqrar, menyesal, kemudian ia mencapai dosa yang pernah ia lakukan dan ia tidak mengulangi kembali. Dan jikalau dimensinya adalah dimensi horizontal hablum minan nas, maka sesungguhnya persyaratan 3 ini perlu ditambah 1, yaitu minta keridhaan dan minta maaf pada orang-orang yang tidak lain. Kalau taubat kita dan taubat karena Tuhan, maka Allah akan. Nah, jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah wa jazakumullah. Apakah kemudian ayat ini bertentangan dengan surah 4 ayat 48? Karena ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni ketika ia disekutukan dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dipercaya. Pastikan tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Lantas bagaimana kita mendudukkan 2 ayat tadi? Bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah itu tidak mengampuni ketika disekutukan. Itu konteksnya ketika seseorang meninggal dia tidak mau bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima. Dan yang menarik ayat itu terkait dengan sikap seorang sahabat Rasulullah SAW yang kana kafiran kana musyrikan, yang sebelumnya adalah ia kafir, ia musyrik. Yang tidak adalah Wahsy, orang yang pernah melakukan pembunuhan terhadap pamannya Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, satu dari paman Rasulullah SAW yang Allah berikan hidayah, yang hidayahnya tidak jauh dari saat keislaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betapa Wahsy ketika mau masuk Islam, ketika ia mau bertobat, ada kegamangan, ada kecemasan, ada rasa takut. Apakah keislaman dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Karena apa? Karena dosa yang dia lakukan adalah dosa besar. Ia tidak hanya membunuh pamannya, tapi cara melakukan pembunuhan itu adalah dengan cara mutilasi. Ia menyobek dadanya lalu diambil itu jantung. Maka ia tidak berani mendatangi Rasulullah SAW untuk mengungkapkan isi hatinya yang ingin bertobat kepada Allah. Maka kemudian ia minta tolong sama istrinya. Maka seringkali kita temukan istri lebih berani daripada suami. Maka disitulah kemudian istri daripada Wahsy yang menghadap kepada Rasulullah SAW. Karena Wahsy yang berani membunuh Hamzah, tapi ketika menghadap Rasulullah SAW tidak berani, akhirnya istrinya dimintai tolong untuk datang kepada Rasulullah dan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, jikalau ada seseorang yang ia pernah berada dalam kondisi kesyirikan dan ia pernah melakukan pembunuhan terhadap paman engkau, yaitu Hamzah, dan cara bunuhnya adalah mutilasi, dan orang itu ingin bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan ingin masuk Islam, kira-kira diterima atau tidak? Maka turun ayat tadi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Jadi Rasulullah SAW menginformasikan orang seperti itu kalau mau taubat, taubatnya diterima. Kalau mau masuk Islam, Islamnya juga diterima. Maka kemudian ia pulang melaporkan itu kepada suaminya yang namanya Wahsy. Betapa gembiranya Wahsy dan kemudian menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, aslamtu, aku masuk Islam dan aku bertaubat kepada Allah. Dan Rasul menjawab, keislaman engkau diterima. Tapi wahai Wahsy, taubat kamu juga diterima. Tapi mulai hari ini engkau jangan muncul di hadapanku. Karena apa? Kalau engkau muncul di hadapanku, maka aku akan sedih. Aku akan ingat dengan pamanku, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah Akbar. Nah, jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah. Nah, setelah Allah katakan innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Allah seru wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa anibu ila rabbikum. Ini ayat ini sangat menarik. Allah tidak menggunakan kata wa anibu ila Allah, tapi wa anibu ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Karena orang-orang yang belum masuk ke dalam din Islam, mereka tahu siapa itu Rabb, siapa itu zat yang siapa itu zat yang menciptakan alam ini, siapa zat yang memberikan rezeki, siapa zat yang menghidupkan, siapa zat yang mematikan, mereka tahu. Sehingga disinilah model komunikasi yang sangat luar biasa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Rabb. Kembali, berinabahlah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya, min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab, tsumma la tunsaru, kemudian kalian tidak ditolong. Wa anibu, ini kata yang menarik dan ini menjadi tema kita. Apa itu al-inabah? Inabah secara etimologi artinya adalah kembali, dan ia punya sinonim yaitu kata taubah. Taubah juga artinya kembali, dari kata taba yatubu taubatan, makna raja'a yarji'u rujuu', kembali. Tapi yang menjadi pertanyaan, mal farqu bainal inabati wat taubah? Apa perbedaan antara al-inabah dan at-taubah? Kita dudukkan kata taubah. Taubah itu seseorang, ia melakukan penyesalan terhadap dosa maksiat yang dilakukan, ia mencabut dosa itu lalu ia tidak mengulang kembali. Tapi cenderung grafik ibadahnya mengalami kondisi permanen, mengalami stagnan, berbeda dengan orang-orang yang berinabah. Bagaimana orang yang berinabah? Berinabah itu mereka yang bertobat kepada Allah, tapi setelah ia bertobat kepada Allah, grafik ibadahnya mengalami kondisi up, kondisi pasang, ia naik, grafik ibadahnya naik. Yang semula baca Qur'annya one day one juz, tapi biasanya orang yang one day one juz ini orang soleh. Atau taruh misalnya one week one juz, satu pekan satu juz. Orang yang berinabah, maka kemudian ia mulai grafiknya naik, tidak lagi one week one juz, tapi one day one juz, satu hari satu juz. Itu adalah orang-orang yang berinabah kepada Allah SWT. Nah, jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apa persyaratan yang harus kita penuhi ketika kita ingin beribadah kepada Allah SWT? Ada 4 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah kita harus mencintai Allah SWT dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang luar biasa. Orang-orang seperti ini, ia akan punya energi untuk berinabah kepada Allah SWT. Akan tetapi cinta kepada Allah ini, dia tidak tiba-tiba hadir dalam diri kita. Ada prolog-prolog yang harus kita lalui. Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Minimal ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tadabbur al-ayat al-kauniyah. Sering-seringlah kita membaca ayat-ayat kauniyah, alam yang Allah ciptakan ini adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kemahabesaran Allah, sehingga di situ akan muncul cinta kita kepada Allah, alam, dan termasuk diri kita.
diri kita ini adalah tanda kemahakuasaan Allah. Subhanallah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini ada kemahakuasaan Allah. Disitulah ketika kita mengenal organ-organ tubuh kita, maka disitulah kita akan mengenal siapa Allah, betapa Allah adalah Qadir, zat yang maha kuasa. Subhanallah, dari ujung rambut ini ternyata menunjukkan kuasa Allah. Ia adalah nikmat, tapi sekali lagi dia tidak hanya nikmat, tapi dia adalah sumber mata pencaharian. Banyak orang-orang yang kaya raya karena rambut. Telinga juga sama, nikmat, tapi juga dia adalah sumber mata pencaharian. Ada orang-orang yang kaya raya karena telinga, yaitu diantaranya adalah dokter THT. Ada orang yang kaya karena mata, jadi mata itu nikmat, tapi juga sumber mata. Begitu juga organ-organ tubuh yang lain. Alam ini kita perlu renungkan juga. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ketika Allah menciptakan hewan yang namanya unta, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat. Lihat unta, sekalipun memang kita yang tinggal di Jakarta ini jarang kita melihat unta, akan tetapi para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Al-Quran menyebut afala yang duruna ilal ibil, tidakkah mereka itu melihat, merenungi, meriset tentang unta, maka sebenarnya yang dimaksud itu tidak hanya unta saja, akan tetapi juga hewan yang lain. Dan itu kalau dalam kajian ilmu sasa, ilmu balaghah, disebut dengan min itlaqil juz wa iradatil kull. Allah menyebut kata parsial, kata sebagian, tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Ya, hewan-hewan yang lain. Saat kita makan, kita ketemu ikan tuh, renungkan baik-baik. Masya Allah, betapa ini adalah kemahakuasaan Allah. Di muka bumi ini ada 7 miliar manusia lebih. Kalau yang makan ikan itu separuh dari penduduk bumi, itu artinya apa? Setiap hari Allah itu harus menyiapkan ikan 3,5 miliar ikan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setiap hari ikan itu dimakan, setiap hari. Tidak ada yang namanya pasar-pasar di Jakarta ini mengalami kelangkaan ikan, nggak ada. Dan termasuk saat-saat kita berada di masa-masa sulit, diuji oleh Allah dengan COVID-19, ternyata kita nyari ikan di pasar-pasar juga masih ada. Tidakkah ini menunjukkan kemahakuasaan Allah? Wa ila samai kaifa rufi'at, terhadap langit, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Allah Akbar. Coba kalau kita lihat dalam kacamata awam, dimanapun kita berada, ternyata langit itu tidak ada penyangganya, tapi ternyata ia tidak runtuh. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung bagaimana dia itu ditegakkan. Pernahkah kita membayangkan kalau kita yang harus membuat gunung? Allahu Akbar. Betapa satu gunung itu butuh dana berapa triliun. Kalikan sekian banyak gunung. Dan satu lagi adalah wa ilal ardi kaifa, dan terhadap bumi, bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah. Yang tinggal di bumi ini ada 7 miliar lebih manusia, tapi Allah menjamin semua rezeki. Itu baru kalangan manusia, nanti belum ada kalangan jin, belum ada kalangan malaikat, belum ada lagi nanti ada kalangan makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Yang kedua, tadabbur al-ayat al-Qur'an. Sering-seringlah kita merenungkan ayat Al-Quran. Maka pastikan kita tidak hanya membaca Al-Quran narasi Arabnya, baca terjemahnya, banyak tafsirnya. Apalagi kita jelang-jelang bulan Ramadan, kan kita akan masuk bulan Ramadan. Manfaatkan Ramadan untuk membaca terjemah Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Dan satu lagi adalah tadabbur asma'illahi husna, mendapat husna, ayat Allah, nama-nama Allah yang baik-baik, yang jumlahnya ada 99. Tapi sayangnya yang banyak adalah mereka yang hafal cuma 9 atau 90, yang hafal 99 cara. Dengan 3 ini kita akan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, maka disitulah kita akan mencintainya. Dan disinilah syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus mencintai Allah. Yang kedua, tunduk dan patuh kepadanya. Tunduk dan patuh kepadanya. Ini kuncinya adalah ketika kita sudah mengenal Allah. Setelah kita mencintai Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh yang kita cintai pasti kita akan tunduki. Dan yang ketiga adalah
menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin, dan satu lagi adalah berpaling dari selain Allah. Jangan kita menjadi hamba selain Allah. Kita selalu ingat apa yang kita katakan dalam salat-salat kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah dengan 4 cara ini kita akan mampu menggapai maqam al-inabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang back to Allah, kembali kepada Allah, dan sekaligus meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa ila liqa. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.